Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alwan Basit Akbar. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Angga. Bagaimana kabarnya Mas Angga? Alhamdulillah Mas Alwan, saya kabarnya baik sekali. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah SWT untuk bertemu dengan Mas Alwan di sini. Alhamdulillah. Nah, jadi ini bertepatan dengan momentum Ramadan ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada suguhan apa-apa dan tempatnya juga lebih estetik di Telkom. Nah, sebelumnya bisa dulu Mas Angga diperkenalkan ya, mungkin di sekolah mana, sebagai apa di sana. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Angga Priyono. Saya berusia 23 tahun. Saya di sini sedang menjadi guru honorer. Ya, tepatnya di sekolah dasar di daerah kecamatan saya. Saya sudah menjadi guru honorer sejak tahun 2021 sampai sekarang. Berarti menjadi guru honorer sejak usia berapa? Menjadi guru honorer sejak usia 20 tahun. 20 tahun ya, Iya. Mas. Waduh. 20 tahun. Teman-teman, kan padahal dunia pendidikan ini merupakan sebuah tonggak ya dari generasi ya penerus bangsa ini. Nah, dan juga seharusnya lebih didukung oleh fasilitas yang baik. Nah, terutama dari segi kesejahteraan. Nah, kalau boleh tahu, ini sedikit sensitif ya Mas Angga. Ya. Itu berapa sih Mas untuk gaji dari guru honorer ini? Oke, terima kasih pertanyaan. Pertanyaan tersebut menurut saya ya benar sedikit sensitif ya. Sensitif. Di sini guru honorer terbagi menjadi dua sebetulnya Mas Alwan. Ada dua. Ya. Apa itu Mas Angga? Guru honorer yang digaji oleh sekolah dan guru honorer yang sudah digaji oleh pemerintah. Itu ada perbedaan. Perbedaannya yang guru honorer sekolah yang dibayar oleh sekolah itu adalah guru yang tidak tercatat di pemerintah kabupaten. Sedangkan yang guru honorer yang sudah tercatat di kabupaten itu adalah guru yang memiliki honor berbeda. Saat ini Guru honorer, saya sempat menjadi guru honorer yang dibayar oleh sekolah. Guru honorer yang dibayar oleh sekolah itu kisarannya sekitar 300.000 sampai 750.000. Sedangkan alhamdulillah juga saya sekarang sudah menjadi guru honorer yang tercatat oleh kabupaten dengan sebesar gaji 1.200.000. Alhamdulillah. Mungkin nanti sebagai bukti fisiknya bisa dikirim ya Mas ya untuk fotonya saat memakai seragam guru ya Mas ya. Betul. Ini dia fotonya. Ini dia fotonya. Dua atau satu Mas ya? Satu aja lah ya. Oke. Nah, setelah itu ini pertanyaan yang kedua Mas. Mungkin apa ya Mas ya untuk harapannya lah Mas. Harapannya sebagai guru honorer ini supaya lebih diperhatikan dalam dunia pendidikan seperti apa Mas? Supaya apa ya? Supaya lebih maju lagi lah Mas. Intinya itu Mas. Apa sih Mas harapannya untuk kedepannya? Oke, untuk harapannya itu dari saya sendiri, guru honorer itu mungkin lebih diperhatikan lagi, terutama guru honorer yang belum tercatat di pemerintah. Karena jika kalau kalian tahu, masih banyak di desa-desa, di daerah terpencil itu guru-guru yang masih dibayar dengan 100.000, 200.000, dan itu pun kadang dibayarnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, seperti itu. Nah, menurut saya itu sangat miris sekali dengan kita ke tempat kita mengajar sana pun itu kondisi jalannya tidak mulus. Belum lagi kita masih yang lebih baik ke depannya. Gitu Mas. Harapan itu aja. Harapannya seperti itu ya Mas. Jadi lebih ditingkatkan kepada segi pelatihan maupun yang mengandung dengan soft skill dan hard skillnya dari para guru honorer ini. Nah, kemudian ini Mas, yang terakhir Mas. Nah, jika kita bicara soal guru kan tentunya lebih dekat dengan dunia pendidikan yang sebagai untuk mengasah generasi muda. Nah,
ini juga akan diperbandingkan atau di-compare dengan guru PNS. Nah, dari sini Mas yang menjadi pertanyaannya, apa sih Mas dari perbedaannya? Mungkin dari segi kesejahteraan ataupun dari ya gaji mungkin. Apa sih Mas dari perbedaannya antara guru honorer dan pegawai negeri sipil? Ini saya jawab dari versi saya sendiri ya. Ya, silakan Mas. Pastinya banyak versi-versi dari teman-teman saya yang lain. Cuman versi saya sendiri di sini ada beberapa hal yang membedakan guru honorer dengan guru PNS. Mungkin yang pertama dari kesejahteraan ekonomi. Guru honorer dan guru PNS itu menurut saya berbeda dari gajinya. Untuk guru honorer itu masih di kisaran ini tidak apa-apa Mas Alwan menyebutkan angka? Tidak apa-apa. Ya. Mungkin di kisaran misalnya kan juga untuk tugas kuliah yaitu ekonomi makro. Nah, sehingga kita perlu diperhitungkan antara tingkat gaji dari guru honorer dan PNS. Sehingga ini bukan maksud lain, ini maksudnya hanya untuk sebagai bahan penelitian. Silakan Angga dilanjut. Terima kasih. Untuk guru honorer yang sudah tercatat ya Mas Alwan di kabupaten itu di pemerintah kita sekitar 1 juta sampai 1.600.000. Sedangkan kalau di PNS itu sekitar 3,5 sampai 5 ke atas. Itu sudah termasuk tunjangan dan lain sebagainya. Kalau di guru honorer itu tidak ada. Gitu. Biasanya kalau di guru itu kan di PNS pastinya ada tingkat golongannya. Nah, itu yang segitu tingkat golongan berapa nih Mas? Kalau golongan yang dengan gaji 5 ke atas, 5 juta ke atas itu biasanya golongan yang 3C atau 3D, golongan yang kalau kita lihat tahun kelahirannya itu tahun 1960-an gitu Mas, dan bisa dianggap sebagai guru senior gitu. Kalau guru yang masih muda yang sudah PNS itu kisaran 3 sampai 4 gitu Mas, karena juga terkait golongan ya. juga. Jadi kesimpulannya ini memang ada sedikit perbedaan, Ya. memang ada perbedaan antara guru PNS dan guru honorer yang notabene sama-sama dalam lingkup pendidikan. Jadi itulah Ya. terutama dalam bidang dalam hal gaji dan kesejahteraan. Nah, yang terakhir mungkin dari Mas Angga ada kata-kata motivasi untuk adik-adik sekalian yang mungkin ingin menjadi guru honorer, itu apa aja sih Mas yang perlu dipersiapkan? Oke. Tadi saya sudah menjelaskan terkait digit ya Mas Alwan ya, perbedaan antara guru honorer sama PNS. Wah, guru honorer kok gajinya segitu ya, kok kecil ya, sedangkan guru PNS gajinya gede ya, padahal ngajarnya atau pekerjaannya itu sama saja, hanya ngajar. Ini sedikit saya luruskan juga Mas Alwan. Untuk guru honorer itu biasanya kita seperti guru biasanya kita menyiapkan RTP, promes dan lain sebagainya. Tetapi untuk guru PNS itu ada sendiri pekerjaan yang lain yang khusus dilakukan oleh guru PNS. Dan target-target yang harus dipenuhi oleh guru PNS itu yang membedakannya. Juga yang membedakannya itu biasanya di jam pulang. Kalau guru honorer biasanya jam 12, jam 1. Benar, ya, Mas. Guru PNS tuh di jam 2. Jam 2. Oh. Ya. Jadi tidak sama ya teman-teman. Untuk motivasi saya untuk teman-teman di luar sana yang mau jadi guru dengan gaji yang kecil itu kan termasuk kecil ya Mas Alwan ya, cukup kecil. Jangan memandang gaji, karena kita menjadi guru tuh suatu tugas yang mulia. Kita selain mendapat gaji dari pemerintah, kita juga menabung pahala untuk di akhirat nanti gitu. Karena itu guru tuh termasuk panggilan hati sih menurut saya. Ya, saya sendiri menjadi guru honorer itu bukan nanti pasti jadi PNS, tidak. Tetapi pendidikan zaman sekarang sama zaman saya dulu kok berbeda. Tidak terlalu berbeda malah Mas ya, tidak terlalu berbeda. Kok sama agak flat gitu. Terus saya
bagaimana sih saya kok pengen gitu loh terjun di dunia pendidikan itu, pengen ngajar, apa susahnya gitu ya. Awalnya saya bilang apa susahnya, karena saya juga melihat berita-berita di luar sana, banyak guru yang kurang sejahtera. Ya,